Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al haditsu tasi' wa 20, hadis ke-26. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ke-29 ya. Hadis tasi' wa 20, hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Beritahukan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan dapat menjauhkan aku dari api neraka. Qala, beliau mengatakan, menjawab, laqad sa'alta an 'azim, kamu sedang bertanya satu perkara yang sangat besar. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaihi, dan sesungguhnya hal itu mudah bagi yang Allah beri kemudahan. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, yaitu dengan cara kamu menyembah Allah, tidak mensekutukannya. Wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau bayar zakat. Wa tasuma ramadan wa tahujjul bait, engkau berpuasa dan haji. Tsumma qala, kemudian dia kembali melanjutkan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah, puasa itu perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nara, sedekah itu dapat menghilangkan, dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Was-salatu rajuli fi jawfil laili, demikian juga salat seorang di malam hari. Tsumma tala, lantas beliau membaca, tatajafa junubuhum anil madaji, lantas beliau membaca firman Allah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dan seterusnya. Lantas beliau membaca firman Allah, dan mereka pun menjauhkan sisi lambung mereka dari tempat tidur, dan seterusnya. Surat Sajadah 16 sampai 17. Summa qala, lantas beliau mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah kamu aku beritahukan tentang puncak semua urusan.
wa amudihi, dan juga tiangnya, wa dzarwati sanamihi, dan pokok. Maukah engkau aku beritahukan tentang pokok semua urusan, tiangnya dan puncaknya? Faqultu bala ya Rasulullah, aku katakan tentu ya Rasulullah. Qala ra'sul amril Islam, pokok seluruh urusan itu Islam. Wa amuduhus salat, tiangnya itu salat. Wa dzarwatu sanamihi, jihad, dan puncaknya adalah jihad. Summa qala, lantas beliau mengatakan, ala ukhbiruka bimalakika dzalika bimalaki dzalika kullih, maukah engkau aku beritahukan bagaimana cara mendapatkan semuanya itu? Qultu bala ya Rasulullah, kata Mu'adz bin Jabal, tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, lantas Rasulullah pun memegang lisannya, wa qala, dan berkata, kuffa 'alaika hadza, kuffa 'alaika hadza, tahanlah olehmu yang ini. Qultu ya Nabi Allah, aku katakan wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi, apakah kita akan dihukum dikarenakan apa yang kita ucapkan? Faqal, beliau menjawab, thaqulatka ummuk, kamu ini bagaimana ya Mu'adz? Thaqulatka ummuk ya Mu'adz, bagaimana kamu ini ya Mu'adz? Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim, bukankah orang-orang dicampakkan ke dalam neraka, ditelungkupkan di atas wajahnya ke dalam neraka? Au qala, atau beliau mengatakan ala manakhirihim, di atas hidung-hidungnya. Illa hasaidu alsinatihim, bukankah dikarenakan ulah daripada lisan-lisannya? Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hadis hasan sahih, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ini ikhwatiddin, hadis cukup panjang. Ya, hadis cukup panjang, dan hadis ini di dalamnya banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Sebagaimana memang Imam An-Nawawi dalam memilih hadis untuk Arba'in Nawawi, memang hadis-hadis yang pokok-pokok, yang di dalamnya banyak terkandung kaidah-kaidah dasar dalam Islam. Baik, kita perhatikan yang pertama. Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, beritahukan kepadaku tentang satu amalan, yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar, beritahukan aku suatu perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dalam neraka. Kata Rasulullah, laqad sa'alta an syai'in 'azim, kamu telah bertanya sesuatu yang sangat agung. Ya, memang semua amal kita kan untuk ini tujuannya, di mana kita tidak ingin masuk ke dalam neraka dan ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang perlu kita tekankan di sini, di mana Rasulullah SAW tidak menyalahkan pertanyaan ini. Ketika seorang sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya tentang suatu amalan yang tujuannya untuk menjauhkan dia dari api neraka, Rasul tidak menyalahkan ini. Tidak menyalahkan. Jadi kalau ada orang beramal untuk masuk surga, boleh, silahkan, tidak masalah. Dan itu dianjurkan. Untuk menjauhkan dia dari api neraka, boleh. Jadi mereka yang beramal untuk mendapatkan surga bukanlah dikatakan beramal yang tidak ikhlas. Ini keliru. Kalau ada yang mengatakan saya beramal bukan untuk masuk surga, ini orang sombong namanya. Ya. Orang sombong. Aku nggak apa-apalah masuk neraka asalkan Allah ridho. Mana ada Allah akan mengadab ataupun menyiksa, menghukum orang yang dia ridhoi? Demikian ikhwatiddin. Neraka itu untuk orang-orang yang tidak dia ridhoi. Surga itu untuk orang-orang yang dia ridhoi. Gak akan mungkin ini bisa dibalik. Ini satu ungkapan, ya, satu ungkapan seolah-olah mengungkapkan akan keikhlasan amalan dia, sehingga nggak penting masuk surga, yang penting dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak takut dengan api neraka asalkan Allah Subhanahu wa taala ridho. Ikhwati fiddin, ya, itu menyalahi kaidah Islam. Ya, menyalahi kaidah Islam.
Kalau kita beramal karena untuk masuk surga, iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Loh, bukan karena ridho Allah. Ikhafiddin, Allah nggak akan masukkan orang ke dalam surga kalau dia nggak ridho. Oh, gimana kalau kita beramal untuk dapat pahala? Masya Allah, pahala itu diantara salah satunya adalah surga. Jadi ridho, pahala, surga, memang itu sudah satu paket dia. Nggak bisa dipisah-pisah. Nggak apa-apa masuk neraka asalkan dapat pahala. Gimana ceritanya? Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Yang dikatakan orang tak ikhlas itu kalau dia beramal dan dia mengharap yang sifatnya dunia dari orang lain, dari makhluk yang lain, bukan dari Allah. Dia beramal agar orang memujinya, itu baru riya. Dia beramal agar dia dapat dunia berupa uang misalnya. Dia beramal supaya dia bisa dapat menyunting seorang wanita misalnya, itu baru ya, tidak dibolehkan, itu riya namanya, tidak ikhlas karena Allah. Tapi kalau dia beramal karena ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, itu tidak riya ya, itu tidak riya. Yang ada di sisi Allah pahala, ridho, surga. Itulah dia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharap apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya sebuah amalan itu serta dengan niat masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia dapati, awi imra'atin yang kihuha, atau wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai yang dia niatkan. Kalau dia kepingin wanita yang dia nikahi, ya dapat itu saja, tidak mendapat apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah ya Khabiddin, ketika Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar." Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang satu amalan. Ini yang bertanya Mu'adz bin Jabal. Ini bukan sembarangan sahabat. Ini Mu'adz bin Jabal, seorang alim yang diutus untuk ke negeri Yaman. Khusus Mu'adz bin Jabal. Berarti kan Mu'adz bin Jabal seorang alim, nggak sembarangan sahabat yang dikirim ke negeri Yaman. Suatu hari Rasulullah katakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Artinya Rasulullah SAW mewanti-wanti pada Mu'adz bin Jabal, yang kamu datangi itu bukan kaum musyrik seperti kota Mekah, yaitu orang-orang bodoh. Enggak. Yang kamu akan datangi adalah orang-orang ahli kitab. Mereka punya ilmu, mereka punya rasul sebelumnya, walaupun sudah berubah, tapi begitulah latar belakang mereka. Itu Mu'adz bin Jabal yang dikirimkan. Demikian ikhwatiddin. Dan Mu'adz bin Jabal inilah yang bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku ke dalam neraka." Rasul tidak menyanggah pertanyaan ini. Enggak. Rasul nggak katakan, "Oh, mana boleh beramal karena masuk surga." Tapi malah Rasul katakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Kamu sungguh bertanya suatu hal yang besar. Demikian ikhwatiddin. Kamu bertanya suatu perkara yang sangat besar. Memang begitu tujuannya. Ya, seorang beramal ya agar dirinya masuk ke dalam surga. Dan pertanyaan seperti ini bukan hanya pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal, banyak pertanyaan-pertanyaan sahabat yang lain yang seperti ini. Miripnya seperti Abu Umamah Al-Bahili. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat masukkan aku ke dalam surga. Hanya Mu'adz nambah, yaitu yang dapat menjauhkan aku dari api neraka. Ya, karena memang kalau sudah masuk surga pasti jauh neraka. Ya, kalau masuk neraka berarti jauh dari surga. Rasulullah menjawab. Beliau tidak menyalahkan pertanyaan ini, tapi memberikan jawaban. Apa itu? "Alaika bisyam fa innahu la mitlalah."
hendaklah kamu puasa karena tidak ada yang sama dengan puasa. Itulah ikhwatiddin, sama dengan ini, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Kamu telah bertanya suatu perkara yang besar ini, bukan pertanyaan biasa-biasa ini. Ini pertanyaan suatu yang luar biasa. Rasulullah timpali lagi, wa innahu layasirun 'ala man yassarahullah. Tapi itu semua mudah bagi siapa-siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatiddin, ya. Artinya apa yang dikatakan Rasulullah setelahnya, ya, perkara-perkara yang disebut Allah setelah pernyataan ini, itu mudah semuanya dilakukan bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a, kamu menyembah Allah tidak mensekutukannya, wa tuqimus shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat, wa tasuma ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan haji. Ini kan rukun Islam, ya, yang disebutkan Rasulullah SAW ini adalah rukun Islam, dan ini mudah kata Rasulullah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhwatiddin, kalau kita merasa rukun Islam ini mudah kita laksanakan, berarti kita enggak usah bangga-bangga dengan diri sendiri. Kenapa? Itu Allah yang mudahkan. Seharusnya kita bersyukur. Mengapa demikian? Enggak layak kita membanggakan sesuatu yang enggak kita miliki. Wong kita sholat itu mudah, kenapa? Allah yang mudahkan. Berarti orang-orang yang masih sulit, Masya Allah, Allah masih sulitkan dia. Kita bersyukur kepada Allah, mudah melaksanakan sholat. Itu ikhwatiddin, hanya khusyuknya yang masih susah. Kan itu. Kalau melaksanakannya udah mudah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudah. Kita juga bersyukur kepada Allah, mudah ke masjid. Kalau jamaah salat subuh ini biasanya intinya jamaah. Ya, dari semua jamaah salat subuh inilah intinya. Kalau mau seberapa penduduk masjid, tengok salat maghrib. Itulah dia penduduknya. Ya, tambahan anak-anaknya pun ada. Ributnya pun dia salat maghrib. Itulah dia ikhwatiddin. Intinya jamaahnya adalah yang militan-militannya itu subuh. Makanya Rasulullah katakan, man shalla subha jama'atan faka'annama shalla lailah kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seperti sudah salat satu malam suntuk. Itulah dia. Dan itu mudah. Kalau kita merasa mudah ke masjid, hayya 'alas shalah, langsung kita pergi ke masjid. Walaupun kadang-kadang minta diskon, dikit lagi tanggung, tapi ke masjid juga. Ya, kenapa? Ada juga prediksi kira-kira yang penting dapat ruku. Nah, itulah. Yang penting dapat ruku. Tapi lumayan dibandingkan enggak tergerak sedikit pun ke masjid. Tapi ikhwatiddin, itu semua Allah mudahkan. Itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang 5 menit lagi azan, siap-siap dia. Udah, itu Allah mudahkan. Ada yang tunggu azan dulu baru bergerak dia. Ya, tunggu azan, udah azan, baru dia siap-siap. Ada yang sudah azan masih santai, saketek lagi. Nah, belum mudah. Udah. Ada yang sudah qomat baru bergerak. Ada yang sudah mulai baca alhamdulillahirabbil alamin, masih alhamdulillah. Belum maladolin. Begitu. Macam-macam ikhwatiddin, itu pun bertingkat-tingkat jenis orangnya. Ada yang memang Allah siapkan, Masya Allah, selalu kalau takbir ihram dia selalu ada di saf. Masya Allah, orang ini gak pernah telat. Ada yang modelnya selalu dapat saf kedua. Ada yang bawahnya saf terakhir aja. Ada yang jenisnya kalau sudah assalamualaikum pasti dia berdiri setelah itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia berdiri. Kenapa? Terlambat. Nah, dia. Ada yang modelnya selalu pas satu rakaat terlambatnya. Ada yang selalu dapatnya 2 rakaat terlambatnya. Ada yang 3 rakaat terlambatnya. Tapi kalau ini bawaannya hanya dapat tahiyat akhir jarang. Ini biasanya jarang-jarang orang ini. Tapi yang kebanyakan itu ikhwatiddin, target ruku itu banyak. Demikian. Itu semua terkait dengan apa ikhwatiddin? Itu Allah yang beri kemudahan. Makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan saya melakukan kebaikan. Kalau sudah kita mudah
diberikan Allah kemudahan untuk melakukan kebaikan, jangan bangga. Kita sedang melakukan hal yang bukan kita yang memilikinya, Allah yang memilikinya, Allah yang memudahkannya. Jadi mentang-mentang dia nggak pernah terlambat sholat jamaah, tengok yang lain, Pak Lubis rakaat kedua selesai, rakaat pertama itu ruku, itu manhaj ruku dia, bangga, ikhafidin, hilang dia ikhafidin. Makanya wa innahu layasirun ala man yassarallahu alaihi. Itu semua mudah bagi yang Allah beri kemudahan. Semua kebaikan, ya, enggak semua orang mudah melakukan ikhafidin. Ada yang mudah bersedekah tapi tidak mudah dengan yang lain. Ada orang yang mudah sedekah, masya Allah, infak, tapi sholat ke masjid susah. Itu dia. Ada yang sholat ke masjid mudah, tapi infak susah. Itu yang seperti saya katakan kemarin. Infaknya pakai tutup tangan. Ya karena 2.000 selalu. Itu dia. Ada yang masya Allah dengan istrinya, dengan keluarganya lembut, masya Allah, bagus pendidikannya. Tapi ke masjid susah, infak susah, macam-macam ikhwatiddin. Makanya yang selalu kita panjatkan kepada Allah yaitu agar Allah memudahkan kita untuk berbuat seluruh kebaikan. Itu ikhwatiddin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah, jangan kamu mensekutukan Allah dengan apapun. Ikhwati fiddin, perlu kita ketahui, masih banyak kaum muslimin dia merasa bukan sebuah kesyirikan yang dia lakukan. Ini berarti dia masih mendapatkan syubhat-syubhat. Bahkan dia rela membela-bela apa yang dia lakukan. Jelas-jelas sebuah kesyirikan. Seperti misalnya mengalap berkah dari kuburan-kuburan dari orang yang dianggap wali. Berapa banyak kaum muslimin sampai sekarang, ya, sampai sekarang ini dianggap sebuah keberkahan, tidak berupa kesyirikan. Kemudian dinaungi dengan syubhat, loh, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk ziarah? Nah, itu dia ikhwatiddin. Ya, bukankah Rasulullah menyuruh kita untuk ziarah? Betul, diperintahkan untuk ziarah. Tapi ngapain untuk ziarah? Rasulullah katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur, ala fazuruha fa innahu tudzakirul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah karena dapat mengingatkan hari akhirat. Jadi kita berziarah yang pertama untungnya untuk kita. Itu ikhwatiddin. Artinya mengingatkan kita untuk hari akhirat, bukan berdoa di sana untuk kita. Kalau di sana, kalaupun kita mau berdoa untuk si mayit, ya Allah lapangkan kuburannya, ampunkan dosa dan seterusnya. Bukan kita ke sana, ya Allah dapat mudahkan jodoh saya, lancarkan rezeki saya. Ngapain jauh-jauh ke sana untuk berdoa? Di rumah aja kan bisa. Allah itu bukan pakak, nggak dengar. Ya, di rumah saja. Tapi berapa banyak orang yang sanggup berdoa sampai nangis-nangis di kuburan. Tapi kalau dia di masjid tidak pernah sampai nangis-nangis begitu. Lebih khusyuk dia berdoa di kuburan ketimbang di masjid. Dan demikian ikhwatiddin, dan masih banyak para ustadz menganjurkan seperti itu. Terutama yang punya kuburan. Kemudian sholat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Summa qala, lantas beliau mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Pintu-pintu kebaikan. Memang yang rukun Islam yang disebutkan Rasulullah itu enggak termasuk pintu-pintu kebaikan. Kan termasuk juga. Iya kan? Puasa, zakat, sholat, haji, ini kan bentuk kebaikan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus. Beliau mengatakan bahwasanya as-siyamu junnah. Puasa itu merupakan junnah itu ikhwatiddin adalah perisai.
Perisai dari mana? Perisai untuk apa? Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan asyamu junnatun yastajinnu bihil abdu minan nar. Surga itu merupakan perisai yang dapat dijadikan seorang hamba merisai dirinya dari api neraka. Jadi bukan perisai yang nanti jadi untuk perang. Ya, bagi kalau nanti dia perang yang biasa puasa nanti Allah berikan perisai khusus. Kenapa? Hasil daripada sholatnya, puasanya. Enggak itu yang dimaksud. Ya, yaitu yastajinnu bil abdu minan nar. Seorang hamba bisa merisai dirinya dari api neraka. Kok bisa puasa dari perisai? Ikhwafiddin, perlu kita ketahui bahwasanya di antara yang bisa memerosokkan seorang hamba masuk ke neraka adalah syahwat. Yang kedua syubhat. Ini dua hal pokok yang menjerumuskan manusia masuk ke dalam neraka. Syahwat dan syubhat. Dan syahwat, ya, syahwat ini yang pertama itu syahwat ini seperti syahwat terhadap perempuan, syahwat terhadap dunia, ini hanya bisa dibentengi dengan puasa. Makanya Rasulullah katakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, ya menikahlah. Jangan ditahan-tahan. Nikah. Jangan nunggu nanti Ustadz kalau sudah punya rumah, kalau sudah punya mobil, kalau sudah punya ruku 2, itu nggak jadi-jadi nikahnya. Nikah aja dulu, nanti Allah akan beri kemudahan. Makanya Allah katakan wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Nikahkan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dengan hamba sahayamu yang perempuan yang soleh dan yang solehah. Kalau mereka fakir, Allah akan beri mereka kekayaan. Makanya jarang orang menjadi miliarder itu yang belum nikah. Umumnya yang belum nikah itu miskin, fakir. Itu dia. Yang kaya-kaya itu setelah menikah. Coba perhatikan yang lajang-lajang jomblo-jomblo, miskin-miskin rata-rata. Kemana-mana numpang aja bawaannya. Begitu, beda dengan yang sudah menikah. Itulah dia. Ya. Jadi nikahlah, kata Rasulullah, pemuda, nikahlah. Pemuda ini bukan hanya yang jomblo, ikhwatiddin. Semua pemuda 40 macam awak ini masih muda juga. Demikian. Artinya menikahlah. Misalnya kalau merasa belum cukup satu, menikah lagi. Sama. Ya, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya itu dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan dapat menjaga kemaluan. Itu dia. Jadi untuk kaum pemuda yang belum menikah, segera menikah. Itu dia ikhwatiddin, segera menikah. Karena dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Makanya kalau yang jomblo-jomblo ini pantang ada akhwat lewat kan, dia nggak nengok ke bawah, tapi sudut matanya nengok. Nunduk tapi nengok. Begitu. Dia resah kalau ada akhwat lewat. Karena memang akhwat ini akhwat mangsa pasar para ikhwan yang suka ngaji. Itu dia, yang berjilbab besar. Dia senang mendengar kelebatan jilbabnya itu sak. Wih, insyaallah. Sudah senang dia. Kalau yang pakai mini udah itu enggak tipe dia. Nah, begitu ikhwan. Akhwat juga begitu. Kalau dia berpapasangan ikhwan yang sudah ngaji, dia lebih malu. Ambil jilbab tutup wajahnya separuh gitu kan. Padahal dari rumah dia ke tempat pengajian naik ojek. Naik ojek online. Dengan tukang ojek gak malu dia. Begitu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi menikahlah. Udah. Fa illam yastati, bagi siapa yang enggak sanggup. Jadi menikahlah tadi itu ikhwatiddin, yang merasa satu enggak cukup, menikah juga lagi sampai dia tercover. Allah berikan kesempatan sampai 4, tapi dengan catatan harus adil.
Kalau enggak nanti di hari kiamat sengit jalannya. Udah. Fa illam yastati fa alaika bisyam. Kalau enggak sanggup kalian untuk memberi nafkah, untuk menikah, ya, fa alaikum bisyam, maka puasalah. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu dapat mengendalikan itu semua. Itulah puasa. Makanya para pemuda yang belum sanggup nikah tapi syahwatnya sudah menggebu-gebu, ya, maka banyak-banyak puasa. Puasa 3 hari belum Ustaz, masih panas ini kalau 3 hari sebulan. Naikkan dosisnya. Puasa Senin Kamis. Belum juga Ustaz, menggetar aja nih Ustaz, gemetar aja misalnya. Jadi gimana? Naikkan dosisnya. Puasa Nabi Daud. Itu yang paling tinggi. Itu insya Allah letoy semuanya. Bawaannya tunduk tawadu aja, ya karena lemas. Jadi itu puasa, Khafiddin. Hanya puasa yang bisa mengendalikan itu. Adapun olahraga enggak, Khafiddin. Olahraga enggak. Ketika olahraga ya enggak, habis olahraga mantap lagi dia. Jadi itu solusi bagi para pemuda. Syahwat itu begitu, Khafiddin. Ya, itulah pengendalinya. Ini kalau dibiarkan, dia nggak menikah, maka bisa jatuh pada perbuatan zina. Makanya Rasulullah katakan asyamu junnah. Puasa itu adalah junnah dari syahwat kita. Apakah hanya untuk laki-laki? Perempuan juga begitu, sama. Ya, sudah kepingin menikah, saya Ustaz sudah kepingin menikah, sudah usia menikah, Ustaz tolong carikan jodoh. Iya, ya. Akhwat ini kan dia menunggu siapa yang datang melamar, iya kan? Jadi sudah usia 25 tahun belum juga datang melamar, puasa. Misalnya puasa, wanita harus puasa, muslimah harus puasa. Kenapa? Belum ada yang melamarnya, puasa. Jadi bedanya, kalau si pemuda ini karena dia merasa belum sanggup beri nafkah, maka puasalah dia. Kalau si akhwat ini karena bukan dia yang beri nafkah, masalahnya si laki-laki yang beri nafkah. Jadi bagaimana? Belum datang ada yang melamar, belum ada yang datang melamar, ya, maka puasalah dia. Sama laki-laki dan perempuan. Itu satu ikhwah, syahwat. Syahwat apa lagi? Syahwat ngomong, itu puasa juga yang mengendalikan. Makanya Rasulullah katakan fa in qatalahu ahadun aw jahilahu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang mengganggu dia atau menjahili dia, katakan saya sedang berpuasa. Makanya orang yang berpuasa itu dia lebih tenang dibandingkan orang yang tidak sedang puasa. Khafiddin. Ngomongnya juga lebih terkendali ketimbang orang yang tidak berpuasa. Rasulullah katakan idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfas wala yaskhab. Kalau salah seorang kalian sedang puasa, di hari yang dia sedang puasa, janganlah dia buat gaduh dan janganlah dia mengucapkan ucapan yang tercela. Itulah dia puasa. Makanya puasa itu junnah. Sepertinya sudah agak siang. Ada yang mau masuk kantor? Sudah 6:30. Sepertinya ini harus 2 sesi ini. Sesi berikutnya 1 lagi. Ini memang hadis luar biasa, panjang juga sih hadisnya. Makanya Khafiddin saya kira cukup saja. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Silakan jika ada yang bertanya. Ya. Dosa syirik dengan murtad apa bedanya? Sebenarnya seluruh kesyirikan itu, seluruh kesyirikan, maksudnya syirik akbar ya. Syirik kan ada 2. Syirkul asghar, syirik kecil, itu contohnya riya. Syirkul akbar, syirik besar, itu mengeluarkan orang dari Islam. Seluruh kesyirikan akbar itu murtad, tapi tidak semua murtad itu disebabkan kesyirikan. Seperti misalnya orang memperolok-olok syariat Allah, ya, ini bisa murtad, bisa murtad. Seperti mengatakan jenggot itu goblok katanya. Udah, ini syariat Allah, Rasulullah yang suruh, ya. Khaliful Yahud,
Selisih orang Yahudi, wa'aful luha, pelihara jenggotmu. Ketika Rasulullah melihat utusan Raja Farsi dari gubernur Badan, Yaman, 2 orang yang kumis melintang, jenggot dicukur. Ketika Rasulullah melihat, Rasulullah kata, wahai hakuma, kalian ini kenapa berdua ini? Kok begini modelnya? Man amarakuma bihadza? Siapa suruh kalian model seperti ini? Kata mereka, amarakuma rabbuna. Yang menyuruh kami seperti itu ya Tuhan kami, maksudnya Raja Farsi. Walakinna amarana rabbuna, tapi Tuhan kami menyuruh an u'fil liha, yaitu untuk memelihara jenggot, wa akhfu syawarib, dan merapikan kumis. Itu dia. Datang yang satu orang ini, dia katakan memelihara jenggot itu goblok karena proteinnya semua ke jenggot. Kita nggak katakan dia murtad telah mempolok, tapi bisa murtad, bisa murtad karena syariat. Satu saja orang mengolok-olok syariat Allah itu bisa murtad. Makanya hati-hati, bisa murtad. Demikian ikhwatiddin. Ya semoga Allah mengampuninya dan semoga nggak sampai murtad. Itu dia. Ya ketika orang merapatkan saf, kan Rasulullah yang suruh. Ya. Ala tasufuna kama tasuful malaikata 'inda rabbiha, kata Rasulullah. Tidakkah kalian menyusun saf seperti malaikat menyusun safnya di hadapan Allah? Sahabat mengatakan, qalu kaifa tasuful malaikata 'inda rabbiha ya Rasulullah? Ya Rasulullah, gimana caranya para malaikat menyusun safnya di hadapan Allah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan mereka itu merapatkan safnya, merapatkan. Rasulullah katakan juga saddul khalal itu renggang, rapatkan kerenggangan, yang renggang harus dirapatkan. Sesungguhnya aku melihat di sana itu, di saf-saf yang renggang itu ada setan berupa anak kambing. Kawan mengatakan biarkan sajalah setan ikut sholat berjamaah. Rasulullah katakan jangan biarkan setan di situ. Kata dia, biarkan saja biar dia ikut sholat berjamaah. Ini kan nentang Rasulullah zahirnya. Seandainya tidak ada penghalang sudah kita akan murtad itu. Tapi mungkin dia bodoh walaupun profesor, ya. Mungkin dia bodoh atau mungkin apa, kita nggak tahu kena ada penyakit apa dalam otaknya itu. Rasulullah katakan jangan biarkan ada setan. Dia katakan biarkan saja biar ikut sholat berjamaah. Dikiranya setan kalau masuk ke situ untuk sholat berjamaah, yang mengganggu orang sholat, sedangkan kita rapat saja banyak diganggu setan, apalagi nggak rapat, besar-besar lah setannya datang. Ini namanya ikhfiddin, ya kan nggak buat syirik dia, ya, tapi banyak menghina syariat. Itu ikhfiddin, bisa murtad. Makanya seluruh kesyirikan akbar itu bisa murtad. Ya, tapi tidak semua murtad itu gara-gara kesyirikan. Ada lagi? Ya. Ya. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya penghuni kuburan la yu'adzabu, dia akan diazab bibukai ahli, dikarenakan tangisan atau ratapan keluarganya. Seorang mayit akan diazab dikarenakan tangisan ratapan keluarganya. Padahal kita mengetahui wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak akan mengemban dosa orang lain. Si mayat kan sudah meninggal.
Kenapa disiksa pula dia? Gara-gara keluarganya. Para ulama, ini hadis sahih masalahnya, nggak bisa didhaifkan. Hadis sahih. Dan dia nggak bertentangan dengan Al-Quran. Ya Bu ya, Ibu. Pelan-pelan Bu diskusinya. Nah Bu, ada rencana mau sarapan di mana gitu? Baik. Jadi ini ada hadisnya sahih. Ayatnya ya nggak mungkin ayatnya sahih, nggak dhaif. Para ulama memberikan kompromi antara dua dalil ini. Apa itu? Maksudnya, pertama, apabila si mayit mengetahui bahwasanya masyarakat itu kalau ada yang meninggal maka akan diratapi, dan dia tidak ada mewasiatkan itu kepada keluarganya, maka dia akan dapat adab. Kenapa? Dia nggak mau memberikan wasiat. Udah jelas semua masyarakat di situ begitu, dia sebelum meninggal tidak ada memberikan wasiat. Yang kedua, maknanya dia tak pernah mengajarkan keluarganya bahwasanya ini salah. Sementara dia sebagai sebagai anggota keluarga, ya dia harus wajib memberitahukan. Kalau dia seorang ayah, lebih lagi. Marra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Kalau dia mengetahui kebenaran, ajarkan kepada keluarganya. Berapa banyak ikhwatiddin orang yang mengetahui sunnah tapi dia belum ajarkan kepada keluarganya, atau tidak ajarkan kepada keluarganya, ketika dia meninggal diperlakukan dengan cara-cara bid'ah. Kenapa? Dia nggak ajarkan. Hanya dia aja yang ngaji, istrinya enggak, keluarganya enggak. Akhirnya meninggal, diperlakukanlah seperti itu. Berdosa dia, diazab dia di situ. Kenapa? Dia nggak mengajarkan, sementara keluarganya itu merupakan tanggung jawab dia. Demikian ikhwatiddin, ya. Jadi diajarkan atau diberikan wasiat. Kalau tidak, maka dia akan diadab akibat ritual-ritual yang dilakukan ya setelah kematiannya. Makanya ikhwatiddin, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ajarkan keluarga kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada mereka wasiat agar kita, seandainya ternyata ketika kita sudah lakukan masih dilakukan mereka, Allah melepaskan diri kita dari perbuatan mereka. Itu dia. Dah, pulang kita. Wah, ada lagi. Apakah menolak asma wa sifat Allah suatu menyerupai apa ini? Asma sifat Allah menyingkuri sifat Allah Ta'ala. Aduh, habis energi makan malam lu bacanya. Apakah menolak asma sifat Allah sesuatu mengingkari sifat Allah Ta'ala di atas arsy bisa menjadi kufur? Iya. Ngerti saya maksudnya, walaupun nggak ngerti bacaannya. Maksudnya begini, apakah mengingkari Allah di atas arsy itu bisa kufur? Ya. Ikhwatifiddin, yang mengatakan Allah di atas arsy itu siapa? Allah kan? Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah itu berada di atas arsy. Ketika Allah mengatakan Allah berada di atas arsy, dan itu Quran, bukan hanya satu ayat. Lantas kita katakan tidak, Allah tidak berada di atas arsy. Bukankah ini mengingkari Quran? Secara zahirnya bisa kufur. Kenapa? Jelas mengingkari ayat Al-Quran. Ya, mengingkarinya. Tetapi karena mengingkarinya gara-gara maksudnya bersemayam itu tuh begini, begitu, berarti orang bodoh. Orang bodoh belum bisa mencukupi syarat untuk mengatakan dia murtad. Ya. Kalau dia tahu jelas Allah mengatakan berada di atas arsy, lantas dia katakan tidak, pokoknya tidak, sekali tidak indah.
bisa murtad. Ya, berarti dia mengingkari ayat. Tapi kalau dia maksud Allah, memang Allah mengatakan Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Tapi maksudnya bersemayam ini begini. Nah, berarti dia harus sedang terkena syubhat. Untuk orang seperti ini perlu iqamatul hujjah. Dipahamkan dia dulu. Itu Khabiruddin. Itu aja, udah titik. Enggak banyak. Lagi, Ibu ada nanya, Bu? Tadi diskusinya alot, Masya Allah. Tanya. Ya, Bu, silakan. Hah? Terus? Apa kata Ibu tuh? Sholat berjamaah nggak boleh? Ibu-ibu nggak boleh sholat berjamaah? Oh, enggak boleh. Siapa bilang itu, Bu? Ada Ustadz yang bilang itu. Siapa namanya itu biar kita tahu? Rasulullah katakan, la tamna'u ima Allah al-masajida. Jangan kalian larang-larang mak pergi ke masjid. Itu malah ada dalilnya jelas. La tamna'u ima Allah al-masajida. Jangan kalian larang mak pergi ke masjid, tetapi la buyutuhunna khairul lahunna. Tapi kalau dia sholat di masjid itu lebih baik. Nah, itu dia, Ibu. Yang larang nggak boleh. Bahkan ada seorang sahabat, anaknya dari Abdullah bin Umar. Dia katakan, aku akan larang kaum wanita. Aku akan larang kaum wanita untuk pergi ke masjid. Apa kata ayahnya Abdullah bin Umar? Demi Allah, aku nggak akan ngomong lagi dengan kamu. Aku katakan hadis Rasulullah, jangan larang, kamu malah melarang. Marah Abdullah bin Umar. Itu dia. Ya udahlah, pertanyaan Ibu itu penutup kajian kita, ya, Bu, ya. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah pembahasan hadis ini masih kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.